Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil yang saya kerjakan, hasil yang saya amati dari fermentasi yang saya lakukan menggunakan beras ketan putih atau yang biasa disebut dengan arak Bali ataupun rice wine ya guys. Oke, yang pertama sebelum kita melanjut tentang penjelasan atau cara pembuatannya, perkenalkan nama saya Ari Rizka Putra dengan NIM 200207602003. Oke, dan yang saya hormati Dr. Alimuddin SSI MSI, dan yang saya hormati lagi Ibu Risa Megafitri SPD MSI. Terima kasih. Sama-sama. Jadi arak Bali ini atau rice wine ini tentunya memiliki atau melibatkan mikroba-mikroba seperti bakteri asam laktat, dan terkadang orang Bali juga mengonsumsi air tape ketan ini atau rice wine atau arak Bali yang disebut dengan berem sebagai pengganti arak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama penjelasan mengenai pembuatan arak Bali. Oke. Jadi segala yang di permukaan bumi mungkin saja diselimuti oleh mikroba tertentu. Sebagian besar orang beranggapan bahwa mikroba adalah makhluk yang menjijikkan
dan menimbulkan sebagai penyakit. Namun tanpa kita sadari manusia tidak pernah lepas dari mikroba, baik bakteri atau jamur, tidak terkecuali arak Bali. Sebagai minuman fermentasi, arak tentunya membutuhkan peran mikroba dalam proses penghasilan kadar alkohol. Berikut merupakan penjelasan ya mengenai pertumbuhan mikroba dalam proses fermentasi arak Bali. Yang pertama, hal yang harus kita ketahui adalah kandungan yang mendukung pertumbuhan bakteri pada arak Bali. Arak Bali mengandung gula yang merupakan sumber energi dari mikroba. Hal ini berkaitan erat dengan pertumbuhan kamir atau bakteri secara eksponensial. Saat jumlah glukosa masih mencukupi pertumbuhan bakteri akan lebih cepat yang ditandai dengan peningkatan jumlah alkohol yang pesat. Pada arak Bali terjadi fermentasi dengan meningkatkan jumlah alkohol yang pesat. Pada arak Bali terjadi fermentasi laktat, alkohol setat yang merupakan fermentasi spontan di mana proses ini melibatkan bakteri asam asetat, Lexonotoxus dan Lactobacillus, merupakan mikroorganisme awal yang terdapat dalam nira segar yang tidak lain adalah mikroorganisme di mana pada mikroorganisme yang dominan pada nira. Sedangkan Saccharomyces cerevisiae CAG adalah kamir yang melakukan proses fermentasi alkohol. Bakteri asam laktat dan kamir bekerja secara bersama-sama dalam proses fermentasi arak Bali atau red wine ini. Jika fermentasi ini dibiarkan dalam waktu yang lama akan menghasilkan asam cuka yang memberikan cita rasa yang sangat asam. Cita rasa asam yang tentunya khas dari arak pada tahap yang biasanya begitu. Jadi hanya digunakan sebagai sarana upacara. Jadi ini yang digunakan itu red wine itu yang arak pada tahap biasanya itu yang memberikan rasa cuka dan yang sangat asam itu hanya digunakan sebagai sarana upacara karena kandungan asam cuka yang terlalu banyak dan tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi seperti itu. Jadi pada umumnya penambahan kadar alkohol pada arak dipengaruhi oleh pertumbuhan kamir. Nah, jadi dipengaruhi oleh pertumbuhan kamir. Atau dengan kata lain, kadar alkohol menjadi indikator pertumbuhan kamir secara eksponensial. Pada hari pertama menuju hari kedua, kadar alkohol akan mulai meningkatkan sampai pada hari keempat. Kadar alkohol dari arak Bali akan meningkat secara eksponensial. Hal ini dikarenakan kamir berbeda pada fase pertumbuhan yang disebut dengan fase log. Pada hari pertama sampai hari keempat biasanya nira diletakkan pada suhu bersekitar antara 24 sampai 30 derajat Celcius yang merupakan suhu maksimum bagi pertumbuhan kamir. Sedangkan pada hari kelima kadar alkohol masih meningkat namun jumlah peningkatan lebih kecil dibandingkan dari hari ketiga menuju hari keempat. Hal ini menandakan kamir sedang memasuki fase stasioner di mana nutrisi bagi kamir berupa glukosa pada nira mulai habis sehingga pertumbuhan itu. Jadi seperti itu ya. Jadi itu berapa tadi itu? Jadi itulah tadi penjelasan dari minuman rice wine yang sudah menjadi rice sebelum dari beras dari awal sebelum menjadi alkohol ya. Ada beberapa tahap. Jadi jika kita ulang dari awal atau dari dasar dari pembuatan dari beras pemasakan itu bisa jika ingin menghasilkan kadar alkohol sampai 40% itu kita membutuhkan waktu sampai sekitar 1 bulan ya. Atau 21 hari itu dan maksimal itu sampai 1 bulan dan standarnya itu sampai 21 hari itu untuk menghasilkan alkohol yang sempurna yang bisa bikin ngefly yang bisa bikin kalian semua mabuk. Jadi seperti itu. Jadi pertumbuhan bakterinya sudah dijelaskan bakteri asam laktat dan kamir bekerja secara bersama-sama dalam proses fermentasi
rice wine ini. Jadi bakteri asam laktat, kamir, bakteri asam laktat dan kamir itu bekerja sama untuk untuk bersama-sama untuk fermentasi rice wine ini ya. Jadi seperti itu. Itu yang saya bisa jelaskan, dan cara pembuatannya sudah ditampilkan pada sejak awal. Jadi seperti itu cara pembuatannya. Silakan yang ingin mencoba membuktikan sendiri bagaimana dari proses pembuatannya maupun sampai proses jadi. Jadi sampai proses jadi. Jadi itulah yang bisa saya paparkan dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, atau dalam salah pemraktekan bisa di komentar silahkan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.